Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah ya yang telah memberikan nikmat rahmat sehingga saya mampu menyelesaikan tugas final sejarah peradaban Islam ini, dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat menyertai salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nabi yang menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentangkan tikar-tikar peradaban. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh teladan dalam sejarah peradaban Islam. Yang pertama yaitu tokoh Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Ini adalah tokoh foto profil dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sekitar tahun 584 sampai 3 November 644 adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai dengan 644 Masehi. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri tauladan dalam masalah keislaman. Dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Kehidupan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Mustafa Murad menulis Umar lahir dari keluarga terpandang di suku Quraisy. Ayahnya Khattab merupakan komandan pasukan, sedangkan sang kakek Nufail merupakan tokoh Quraisy yang terhormat. Sang ayah pun menurunkan kemampuan berburu, administrasi, menunggang kuda, berlatih pedang, tombak, dan hingga baca tulis kepada Umar. Ini menjadikan Umar tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan tangkas, kebanggaan kaum Quraisy. Sang ayah pun menurunkan kemampuan berburu, administrasi, menunggang kuda, berlatih pedang, tombak, hingga baca tulis kepada Umar. Selanjutnya tokoh kedua yaitu dinasti Umayyah, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah. Nama beliau sebelum memeluk Islam tidaklah diketahui dengan jelas, tetapi pendapat yang masyhur adalah Abdusi Syam. Sedangkan nama Islamnya yaitu Abdurrahman. Beliau berasal dari kabilah Al-Dusi di Yaman. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah berangkat menuju Khaybar. Ketika itu ibunya belum menerima Islam, bahkan menghina Rasulullah. Abu Hurairah menemui Rasulullah, meminta beliau berdoa agar ibunya masuk Islam. Namun kemudian Abu Hurairah kembali menemui ibunya lalu mengajaknya masuk Islam. Ternyata ibunya telah berubah pikiran dan bersedia masuk Islam. Setelah pulang dari perang Khaybar, Rasulullah ingin memperluas Masjid Nabawi ke arah barat dengan menambah ruang sebanyak 3 tiang lagi. Ketika Rasulullah mengangkat batu untuk pondasi tiang, Abu Hurairah langsung meminta agar beliau menyerahkan batu tersebut, tetapi Rasulullah menolak dan berkata, "Tiada kehidupan sebenarnya, melainkan kehidupan akhirat." Selanjutnya kisah Abu Hurairah dalam menjaga gudang zakat. Abu Hurairah pernah diberi tugas oleh Rasulullah untuk menjaga gudang hasil zakat. Pada suatu malam, Abu Hurairah melihat orang mengendap-endap akan mencuri, lalu ditangkapnya.
Orang itu pun akan dibawanya kepada Rasulullah, tetapi pencuri itu merayu, meminta dikasihani, seraya menyatakan bahwa dia mencuri untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Abu Hurairah merasa kasihan, lalu melepas pencuri itu dengan syarat orang itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Keesokan harinya, peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah dan beliau pun tersenyum, lalu menyatakan bahwa pencuri itu pasti akan kembali. Ternyata keesokan malamnya pencuri itu datang lagi. Sekali lagi Abu Hurairah menangkap pencuri itu lalu ingin diserahkan kepada Rasulullah. Keesokan harinya beliau pun melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun mengulangi sabdanya bahwa pencuri itu pasti akan kembali. Apabila pencuri itu ditangkap sekali lagi, Abu Hurairah mengancam akan membawanya kepada Rasulullah. Keesokan malamnya, pencuri tersebut tertangkap lagi dan merayu agar dibebaskan sekali lagi. Ketika Abu Hurairah tidak mau membebaskannya, pencuri tersebut menyatakan bahwa jika seseorang membaca ayat kursi sebelum tidur, syaitan tidak mengganggunya. Abu Hurairah merasa tersenyum mendengar perkataan pencuri itu, lalu melepaskannya. Selanjutnya, tokoh yang ketiga dalam dinasti Abbasiyah, yaitu Ibnu Sina. Ini adalah foto profil dari Ibnu Sina. Dia adalah seorang bapak kedokteran modern. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dokter kelahiran Persia yang sekarang disebut dengan Iran. Ia juga seorang penulis dan produktor yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tabi'at-Tib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Pada tahun 980 di Afsyahna, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia, Iran. Dia adalah seorang pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. George Sarton menyebutkan bahwa Ibnu Sina ialah seorang ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Penyembuhan dan Konun Kedokteran. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, kedokteran, dan penulis aktif yang lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Pada zaman tersebut, ilmuwan-ilmuwan Muslim banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Teks Yunani dari zaman Plato sesudahnya hingga zaman Aristoteles secara intensif banyak diterjemahkan dan dikembangkan lebih maju oleh para ilmuwan Islam. Pengembangan ini terutama dilakukan oleh perguruan yang didirikan oleh Al-Kindi. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa ini meliputi matematika, astronomi, aljabar, trigonometri, dan ilmu pengobatan. Pada zaman dinasti Samayid di bagian timur Persian, wilayah Khurasan, dan dinasti Buyid di bagian barat Iran dan Persian memberikan suasana yang mendukung
bagi perkembangan keilmuan dan budaya. Di zaman dinasti Samaniyah, Bukhara dan Baghdad menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Ilmu lain seperti studi tentang Al-Quran dan hadis mulai berkembang dengan suasana seperkembangan ilmiah. Ilmu lain seperti ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu kalam sangat berkembang dengan pesat. Pada masa itu, Al-Razi dan Al-Farabi menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bidang pengobatan dan filsafat. Pada masa itu, Ibnu Sina memiliki akses untuk belajar di perpustakaan besar di wilayah Balkh, Khawarizmiyah, Gorgan, kota Rey, kota Isfahan, dan Hamadan. Selain fasilitas perpustakaan besar yang memiliki banyak koleksi buku, pada masa itu hidup pula beberapa ilmuwan Muslim seperti Abu Raihan Al-Biruni, seorang astronom terkenal, Arusi Samarkandi, Abu Nas Mansur, seorang matematikawan terkenal dan sangat teliti, Abu Al-Khair Khammar, seorang fisikawan dengan ilmu terkenal lainnya. Selanjutnya, tokoh panutan pada masa dinasti di Spanyol yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd nama lengkapnya yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd. Sering dilatinkan sebagai Averroes, adalah seorang filsuf dan pemikir dari Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu, termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir, parafrase, dan ringkasan karya-karya Aristoteles yang membuatnya dijuluki oleh dunia barat sebagai sang penafsir atau dalam bahasa Inggris the commentator. Ibnu Rushd juga semasa hidupnya mengabdi sebagai hakim dan dokter istana untuk kekhalifaan Muwahhidun. Ibnu Rushd lahir di Cordoba dari keluarga yang melahirkan hakim-hakim terkenal. Kakeknya adalah Qadi Al-Qudat atau hakim kepala dan ahli hukum terkenal di kota itu. Pada tahun 1169, ia bertemu dengan Khalifah Abu Yakub Yusuf yang terkesan dalam pengetahuan Ibnu Rushd. Sang Khalifah kemudian mendukung Ibnu Rushd dan banyak karya Ibnu Rushd adalah proyek yang ditugaskannya. Ibnu Rushd juga beberapa kali menjabat sebagai hakim di Sevilla dan Cordoba. Selanjutnya, karya-karya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah seorang penulis yang amat produktif dan tulisan-tulisannya mencakup banyak topik. Menurut Fakhri, karyanya mencakup lebih banyak bidang ilmu-ilmu dibandingkan para pendahulunya di bagian timur. Bidang-bidang ilmu yang ia bahas diantaranya filsafat, kedokteran, teori hukum, serta linguistik. Kebanyakan tulisannya adalah tafsir atau uraian terhadap karya-karya Aristoteles, yang juga sering mengandung pemikiran baru dari Ibnu Rushd sendiri. Menurut penulis Prancis Ernest Renan, selain tafsir-tafsir Aristoteles dan Plato, Ibnu Rushd menulis sedikit 67 buku yang merupakan karya baru, bukan tafsir, termasuk 28 buku mengenai filsafat, 20 buku mengenai kedokteran, 8 buku mengenai hukum,
5 buku mengenai teologi atau akidah, dan 4 buku mengenai tata bahasa, dan 2 buku mengenai astronomi. Teks asli dari banyak karya Ibnu Rus yang berbahasa Arab telah hilang, dan yang masih ada hanyalah terjemahannya dalam bahasa Latin atau Ibrani. Adapun karya-karyanya yaitu tafsir Aristoteles, ilustrasi berbahasa Arab dari CA 1220 yang menggambarkan Aristoteles sedang mengajar. Ibnu Rus banyak menulis tafsir terhadap karya-karya Aristoteles. Selanjutnya, dalam bidang teologi, Ibnu Rus juga menulis karya bertopik akidah dan teologi. Yang ketiga, dalam bidang kedokteran, Ibnu Rus pernah menjabat sebagai dokter Istana Khalifah dan menulis beberapa buku di bidang kedokteran. Selanjutnya, hukum. Ibnu Rus juga adalah seorang hakim dan menulis beberapa buku di bidang fikih atau hukum Islam, termasuk usul fikih yang membahas kaidah-kaidah atau teori hukum. Selanjutnya, tokoh yang kelima dalam dinasti Fatimiyah, yaitu Ibnu Yunus. Dia adalah seorang astronomi legendaris. Ibnu Yunus adalah seorang ilmuwan muslim yang namanya diabadikan dalam sebuah kawah di permukaan bulan. Tentu bukan tanpa sebab. International Astronomical Union mengabadikan nama seorang astronom di kawah bulan lewat adikaryanya Al-Zik Al-Hakimi Al-Kabir. Ibnu Yunus dipandang telah berjasa menyusun sebuah tabel yang sangat akurat. Sejatinya, Ibnu Yunus bernama lengkap Abu Al-Hasan Ali Abi Said Abdul Ar-Rahman Ibnu Ahmad Ibnu Yunus Al-Sadafi Al-Misri. Ia adalah astronom agung yang terlahir di negeri piramida, Mesir. Sayangnya, sejarah kehidupan masa kecilnya nyaris tak ditemukan. Para sejarawan terbagi dalam 2 pendapat soal tahun kelahiran sang ilmuwan. Sebagian kalangan meyakini Ibnu Yunus lahir pada tahun 950 Masehi. Dan ada pula yang berpendapat pada tahun 952 Masehi. Ibnu Yunus terlahir di kota Fustad, Mesir. Pada saat itu masih belia. Fatimi, asam astronom legendaris itu menjadi saksi jatuhnya Mesir ke genggaman dinasti Fatimiyah. Kekhalifahan yang menganut aliran Syiah itu mendirikan pusat kekuasaannya di Kairo pada tahun 969 Masehi. Seorang ilmuwan mengembangkan ilmu pengetahuan seperti astronomi, matematika, dan astrologi di bawah lindungan kekhalifahan Fatimiyah. Ibnu Yunus mengabdikan dirinya selama 26 tahun bagi pengembangan sains di era kepemimpinan Khalifah Al-Aziz dan Al-Hakim, penguasa dinasti Fatimiyah. Selanjutnya, astronomi. Dari teropong bintang di Gunung Al-Mugattam, Ibnu Yunus meneropong 2 kali gerhana matahari, yaitu pada tahun 977 dan tahun 978 Masehi. Pada tahun yang sama, dia juga meneropong gerhana bulan dan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam tabel astronominya. Ibnu Yunus menghitung kecondongan daerah gugusan bintang-bintang dengan tingkat ketelitian yang sangat mengagumkan. Karena hasil peneropongannya Ibnu Yunus yang tepat, maka para astronom barat pada masa sekarang mengambilnya dan menjadikannya sebagai rujukan untuk menghitung gravitasi bulan. Ibnu Yunus menemukan pendul jam mendahului seorang ilmuwan Itali, Galileo, 600 tahun sebelumnya.
Mereka mempergunakannya untuk mengukur waktu ketika sedang melakukan peneropongan bintang karena lebih akurat daripada jam mesin yang telah banyak digunakan pada masa itu. Ibnu Yunus adalah seorang penemu bandul atau ayunan yang berguna untuk mengetahui detik-detik waktu ketika seseorang sedang meneropong benda angkasa. Fungsi bandul ciptaan Ibnu Yunus hampir serupa dengan bandul pada jam dinding. Karya Ibnu Yunus ini telah dikenal 6 abad sebelumnya. Galileo Galilei menemukan pendulum pada tahun 1564 sampai dengan 1642. Ibnu Yunus juga menemukan rubu berlubang, gunner kuadran, sebuah alat untuk mengukur gerakan bintang. Selanjutnya, tokoh yang keenam yaitu tokoh masa dinasti Murabitun, yaitu Al-Idris, seorang geografis. Ini adalah foto dari Khalid Al-Idris. Al-Idris adalah seorang geograf, kartograf, aventurir, dan cendekiawan sejati. Al-Idris juga dikenal baik di dunia barat sebagai seorang geografi yang menemukan global atau bola dunia dari perak seberat 400 kg untuk Raja Roger II dari Sisilia. Beberapa cendekiawan memandangnya sebagai geografi dan kartograf besar pada abad pertengahan. Dia juga memberikan kontribusi nyata pada pengobatan dengan tumbuh-tumbuhan. Kepopuleran dan kemampuan Al-Idris akhirnya membawa pada perhatian Roger II, Norman Raja Sisilia, yang mengundangnya untuk memproduksi dan memutakhirkan peta dunia. Dia juga menambahkan beberapa informasi seperti jarak, panjang, dan ketinggian dengan tepat. Al-Idris juga membuat sumbangan besar pada ilmu pengobatan tumbuh-tumbuhan dan menulis beberapa buku. Dia mengelompokkan nama-nama obat-obatan dalam beberapa bahasa termasuk Berber, Syriak, Persia, Hindia, Yunani, dan Latin. Idrisi juga menulis zoologi dan fauna. Al-Idris akhirnya meninggal sekitar tahun 1166 Masehi. Selanjutnya, tokoh peradaban Islam pada masa dinasti Muwahhidun, yaitu Ibnu Tufail, seorang falsafah. Ibnu Tufail lahir pada tahun 1106 Masehi di Asia. Granada, lebih dikenali sebagai ahli hukum perubatan dan ahli politik yang handal. Beliau juga pernah menjadi doktor pribadi kepada pemerintah Al-Muwahhidun Abu Ya'qub Yusuf. Selepas bersarah, tempatnya digantikan oleh anak muridnya, yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Tufail pernah dilantik sebagai menteri dan merupakan ahli politik yang dihormati oleh pihak pemerintah. Selain itu, beliau juga melibatkan dirinya dalam bidang pendidikan, pengadilan, dan penulisan. Walaupun Ibnu Tufail dikatakan telah menulis banyak buku, tetapi hanya sebuah kitab yang diwariskan kepada generasi umat Islam masa hari ini. Ibnu Tufail coba merangkas satu sistem falsafah yang berdasarkan perkembangan pemikiran yang ada pada diri seorang manusia. Beliau berusaha mengungkapkan persoalan serta hubungan antara manusia, akal, dan Tuhan. Langkah Ibnu Tufail menggunakan analog. Watak tersebut dalam bukunya dianggap sebagai suatu perkara yang luar biasa dalam penulisan karya yang berbentuk falsafah. Selanjutnya yang ke-8, masa Perang Salib Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dikenal sebagai raja, panglima perang yang jago strategi, pemimpin umat
dan sekaligus sosok yang santun dan penuh toleransi. Banyak manuskrip yang mencatat Salahuddin sang Raja Mesir sebagai simbol kekuasaan Eropa. Sultan Salahuddin lahir dengan nama Salahuddin Yusuf Ibnu Al-Ayyub di Tirkit, dekat Sungai Tigris, dari sebuah keluarga Kurdi. Dia dikirim ke Damaskus, Suriah untuk menimba ilmu. Selama 10 tahun ia berguru pada Nur ad-Din Salahuddin, memperbaiki perekonomian Mesir dan mengorganisasi ulang kekuatan militernya. Selanjutnya terlibat dalam Perang Salib. Saat menaklukkan Aleppo 22 Mei 1176, nyawanya nyaris melayang karena usaha pembunuhan. Ia melakukan konsolidasi di Suriah sambil sebisa mungkin menjaga agar jangan sampai tumpah perang dengan pasukan salib sebesar apapun provokasi dari Perang Salib. Misalnya ia masih belum beraksi saat Reinald of Chatillon mengusik aktivitas perdagangan dan perjalanan ibadah haji di Laut Merah. Wilayah yang menurut Salahuddin harus selalu menjadi wilayah bebas, puncaknya adalah saat penyerangan terhadap rombongan karavan jemaah haji tahun 1185. Salahuddin Meradan. Juli 1187, Salahuddin menyerang kerajaan Yerusalem dan terlibat dalam pertempuran Hattin. Ia berhasil mengeksekusi Reinald dan rajanya Guy of Lusignan. Dia kembali ke Yerusalem 2 Oktober 1187. Pada tahun 88 tahun setelah kaum salib berkuasa, berbagai medan pertempuran dilaluinya dengan satu pesan yang sama kepada pasukannya: minimalkan pertumpahan darah, jangan melukai wanita dan anak-anak. Perang Salib III menelan biaya yang tak sedikit dari kubu Kristen. Nama Salahuddin harum di sentero dunia hingga kini. Bukan hanya kalangan muslim, kalangan non-muslim juga sangat menghormatinya. Satu yang dicatat dalam buku-buku sejarah ketika pasukan salib menyembelih semua muslimin yang ditemui saat mereka menaklukkan Yerusalem. Salahuddin memberikan amnesti dan kebebasan bagi kaum Katolik Roma begitu ia menaklukkan Yerusalem. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.